Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Pamong serta teman-teman mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Sofyan SPD, kelas 01 IPS dengan NIM 23402142. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas demonstrasi kontekstual, yakni menganalisis asesmen di ruang kelas ya. Yang pertama, mata pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 84. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan sumber daya manusia yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, kaya dengan budaya, suku bangsa, bahasa, serta terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Adapun materi ajar atau topik yang dibahas yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Jenis asesmen digunakan asesmen diagnostik yaitu pertanyaan pemantik, kemudian asesmen sumatif yaitu penugasan atau proyek kelompok. Bentuk asesmen yaitu penugasan atau proyek kelompok. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Asesmen diagnostik ya, itu digunakan sebelum mulainya pembelajaran dimulai ya. Dalam hal itu, asesmen diagnostik menggunakan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian setelah materi diberikan dalam proses pembelajaran, guru memberikan asesmen sumatif berbentuk proyek di mana setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat rangkuman jenis sumber daya alam di sekitar tempat tinggal, terutama menyangkut sumber daya hutan dan sumber daya yang tujuan pembelajaran tadi, yakni sumber daya tambang ya di sekitar. Kemudian bagian mana asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Nah, asesmen yang dilakukan menunjukkan perlunya pertimbangan aspek lingkungan, budaya dan karakteristik peserta didik dengan pertanyaan sebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar. Nah, kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, ketika memberi tugas di mana tugas tersebut menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Kemudian bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, di sini guru dapat memberikan kesempatan ya, maksudnya kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, yang terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, jawabannya adalah jika asesmen ini digunakan sebagai asesmen sumatif, maka tindak lanjut adalah setelah murid menyelesaikan tugas dan penugasan kelompok, guru menilai sejauh mana murid mampu memenuhi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jika hasilnya anak masih berada pada level awal berkembang, maka rekomendasi tindak lanjut ada dua ya. Yang pertama, guru memberikan masukan atau alternatif strategi dan kesempatan untuk memperbaiki tugasnya. Kemudian guru memberikan masukan dan memberikan tahapan informasi terhadap materi tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan mengenai menganalisis asesmen di ruang kolaborasi, di ruang kelas ya, topik 5. Sekian, terima kasih. Salam mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2023.